Ibadah kurban itu bukan hanya sekedar kita menyembelih hewan, akan tetapi banyak sekali keutamaan ataupun fadilah dalam syariat ibadah kurban. Di antara fadilahnya adalah ibadah kurban yang kita lakukan ini menjadi saksi amal kebaikan manusia di yaumil akhir kelak. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwa untuk melakukannya. Fadilah berikutnya, ketika seseorang berkurban, ini mereka menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ibadah kurban sejatinya merupakan ibadah harta yang paling utama untuk kita kerjakan pada hari nahar. Sementara ibadah badannya adalah kita melaksanakan salat Id. Maka Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar, salat dan juga berkurban. Kemudian fadilah yang lain adalah ibadah kurban yang kita lakukan merupakan bukti ketakwaan sebagai seorang muslim. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari mereka-mereka yang bertakwa. Ayat yang lain Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta, darah-darahnya itu tidak sekali-kali mendapatkan keridhaan daripada Allah, akan tetapi ketakwaan yang ada di dalam hati inilah yang menjadi ukuran seseorang dalam berkurban. Kemudian fadilah berikutnya adalah ketika kita menjalankan syariat kurban, ini merupakan wujud daripada kepedulian kita terhadap sesama. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan setelah kita menyembelih kurban, kemudian kita membagikan hewan kurban tersebut kepada, terutama kepada fakir miskin. Bahkan Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk menyimpannya lebih daripada 3 hari pada masa paceklik. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kepada kita untuk lebih mengkonsumsinya daripada 1/3. Bahkan kita juga dilarang untuk memberikan upah kepada mereka yang mengerjakan hewan kurban kita dari daging hewan kurban tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW diperintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurban, kemudian juga membagi-bagikan dagingnya, kulitnya, pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberikan sesuatu apapun daripada hewan kurban tersebut sebagai upah kepada penyembelihnya. Kemudian fadilah berikutnya, dalam kita melaksanakan amalan kurban, ini merupakan amalan terbaik pada saat Idul Adha. Dibandingkan amalan-amalan yang lain, kurban adalah lebih utama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari tasyrik selain daripada berkurban. Ini mendengar pernyataan Rasulullah SAW demikian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak juga dengan jihad wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak juga dengan jihad, kecuali
seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak kembali setelahnya. Kemudian fadilah berikutnya dalam syariat ibadah kurban ini sebagai wujud daripada kita mengikuti syariat atau teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pernah ditanya, atau Zaid bin Arqam, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hewan kurban apa ini?" Ini dia tanyakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jawabannya adalah, "Ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim." Kemudian lalu mereka berkata lalu pada hewan tersebut, "Kami dapat apa wahai Rasulullah?" Ini kita mengikuti sunnah Ibrahim, kita daripada hewan kurban itu dapat apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Pada setiap bulu-bulunya satu kebaikan. Pada setiap bulunya satu kebaikan." Mereka berkata, "Bagaimana dengan suf?" Ini bulu domba. Pada setiap bulunya ada satu kebaikan. Berapa bulu yang ada pada satu hewan kurban? Kemudian fadilah lainnya adalah syariat kurban ternyata juga merupakan pembeda muslim dengan kafir. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, salatku, sembelihanku, kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah apa yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syariat kurban ini merupakan wujud kesyukuran hamba kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Ini tiap-tiap umat itu ada syariat penyembelihan kurbannya. Untuk apa? Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut asma Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Tuhan yang satu itu. Dan wabasyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian dahsyatnya fadilah yang terdapat dalam syariat kurban. Masih tega dan relakah kita untuk meninggalkan syariat ini?